Di awal film, kita diperkenalkan dengan dua teman, Tom dan Vic, sedang berbelanja perlengkapan untuk merenovasi kamar apartemen mereka yang akan dipasang peredam suara. Register 2 is now open. Setelah menyelesaikan kamar, mereka juga memodifikasi mobil van mereka. Keesokannya, mereka mempersiapkan diri yang ternyata mereka akan melakukan penculikan seorang wanita muda bernama Stella. Setelahnya mereka membawanya kembali ke apartemen mereka, merantai Stella ke tempat tidur, menyumpal mulutnya, dan memakaikannya pakaian olahraga merah sebelum mengumpulkan barang-barangnya untuk dibuang dan meninggalkan ruangan. Keesokan paginya, Vic kembali untuk menyiksa Stella guna mendapatkan detail kontak ayahnya yang kaya raya agar mereka dapat meminta uang tebusan. Vic mengirim email kepada ayahnya tetapi tidak segera menerima balasan darinya. Sementara itu, mereka juga mengurus kebutuhan Stella, tetapi Vic memperingatkannya untuk tidak berteriak dan mengancam akan membunuhnya jika dia mencoba melawan. Look at me. No one will hear you. No one will help you. We'll keep checking in on you. Seiring waktu, Tom mengawasi Stella dan menjadi kecewa dengan keputusan mereka untuk menculiknya, tetapi Vic tampaknya tidak peduli. Karena keduanya adalah mantan narapidana, Tom takut mereka akan berakhir di penjara lagi, tetapi Vic meyakinkannya bahwa mereka telah membuat rencana yang sempurna dan tidak ada yang akan mengetahui keterlibatan mereka dalam penculikan Stella. Setelah makan malam, saat Vic meninggalkan apartemen untuk menghubungi ayah Stella lagi, Tom terus memikirkan Stella dan mengunjunginya. Tom berniat menghiburnya, tetapi berubah pikiran ketika wanita itu menyadari kehadirannya. Wanita itu meminta izin untuk menggunakan kamar mandi, tetapi langsung menyerangnya begitu Tom melepaskan ikatannya dari tempat tidur. Then turn around, please. Stella merebut pistol Tom dan mengancamnya untuk membebaskannya. Tom berusaha merebut kembali pistolnya, dan wanita itu melepas topeng Tom. Don't move! Tom? Stella mengenalinya sebagai mantan pacarnya. Dengan tatapan tak percaya, wanita itu bertanya apakah Tom merencanakan semuanya, tetapi Tom mengelak dengan menuduhnya telah menghancurkan hidupnya, berpikir mungkin ia masih bisa membantunya. Wanita itu memohon kepada Tom untuk melepaskannya, tetapi Tom menolak, mengatakan bahwa rencana mereka baru saja dimulai dan dia tidak akan dibebaskan sampai mereka mendapatkan uang tebusan. Tom mendesaknya untuk mengembalikan pistolnya, tetapi karena wanita itu menolak untuk patuh, Tom menyerangnya, menundukkannya, dan mengikatnya lagi sambil memasang penutup mulut. Let me go. No, now give me the gun. Tom memperingatkan wanita itu untuk tidak mengungkapkan hubungan mereka kepada Vic, karena jika Vic mengetahuinya, ia akan langsung membunuhnya. Tak lama kemudian, Vic kembali, tetapi memberitahu Tom bahwa ayah Stella tidak mau membayar uang tebusan. Tom khawatir dengan situasi tersebut, tetapi Vic mengatakan dia tahu cara untuk memaksa ayahnya membayar sesuai rencana. Mereka mengunjungi kamar wanita itu lagi, di mana Vic melepaskan rantai yang mengikatnya, dan memberitahu Stella bahwa mereka berencana untuk menjalankan rencana kedua, yaitu memotong jari kelingkingnya dan merekam video untuk dikirim ke ayahnya. Meskipun Stella protes, Tom menyalakan kamera dan Vic meletakkan pisau pemotong di sekitar jari Stella sambil memaksanya merekam pesan untuk ayahnya. Karena tidak punya pilihan lain, Stella memohon kepada ayahnya untuk melakukan apa yang mereka perintahkan. Please do what they say. Papa, help me. Papa, I'm pregnant. Please, please help me. Tetapi juga mengungkapkan bahwa dia hamil 4 bulan. Meskipun keduanya terkejut dengan pengungkapannya, Vic bermaksud untuk melanjutkan,
Tetapi Tom menghentikannya karena berpikir video itu akan cukup untuk meyakinkan ayahnya. Vic menerimanya dan berubah pikiran. Begitu mereka meninggalkan ruangan, Vic memperingatkan Tom untuk tidak mengganggu pekerjaannya lagi, atau dia akan menghadapi konsekuensinya. Don't do that again. I decide. Sure. Saat mereka menonton video itu lagi, Vic berpikir itu akan berhasil dan menghargai Tom karena telah memilihnya sebagai korban mereka. Keesokan harinya, Stella menolak untuk makan apapun dan meminta Vic untuk membiarkan Tom melayaninya, tetapi Vic menolaknya dan memutuskan untuk melakukannya sendiri. Sementara dia sibuk dengan Stella, Tom melihat selongsong peluru di lantai dan dengan hati-hati mencoba menyembunyikannya, tetapi Vic menghentikannya bergerak di sekitar ruangan. What are you doing? Get back. Stella juga melihatnya dan sengaja menjatuhkan sendoknya ke lantai, memungkinkan Tom untuk mengambil selongsong peluru tersebut. Setelah mengambilnya, untungnya Vic hanya mengambil sendok. Setelah itu, Vic memerintahkan Tom untuk mengikat Stella lagi sebelum mereka pergi bersama. Karena curiga dengan perilaku Tom, Vic menanyainya tentang hal itu, tetapi Tom mengisyaratkan bahwa dia hanya senang dengan uang dan kehidupan baru yang akan mereka ciptakan. Meskipun tidak sepenuhnya puas dengan penjelasan ini, Vic memilih untuk mempercayainya karena dia tidak memiliki bukti bahwa dia berbohong. I'm fine, 100%. Pull yourself together. Vic kemudian menyalin foto-foto Stella dari komputer dan menyarankan Tom untuk menjaganya selama ketidakhadirannya. Melihat rasa frustrasi Tom, Vic meyakinkan Tom bahwa semua ini akan berakhir dalam 2 hari ke depan, dan mereka akan kaya dan bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. It'll be over. Sounds good. Setelah Vic pergi, Tom menuduh Stella berbohong tentang kehamilannya. Melihat ketidakpercayanya, Stella memintanya untuk merasakannya sendiri, tetapi Tom tetap tidak mempercayainya dan berdebat dengannya lagi. Dia bertanya mengapa Stella tidak memberitahunya sebelumnya, tetapi Stella mengungkapkan bahwa dia sengaja merahasiakan berita itu darinya karena Tom masuk penjara dan dia tidak yakin tentang masa depan mereka. Ketika Stella bertanya apakah Vic tahu tentang mereka, Tom memberitahunya bahwa dia tidak menyebutkan apapun, dan bahwa dia berpura-pura mengetahuinya setelah membaca artikel berita tentang ayahnya. Tom mengungkapkan bahwa Stella memenuhi kriteria Vic, karena dia adalah satu-satunya putri dari keluarga kaya yang dapat mengatur uang yang cukup untuk kebutuhan mereka, sementara Stella bertengkar dengan Tom karena telah memilihnya. Tom mengaku melakukannya karena marah, lantaran Stella tidak pernah mengunjunginya di penjara. Stella kemudian mengingatkan Tom tentang janjinya untuk meninggalkan kegiatan kriminal dan bagaimana ia tidak menepatinya, dan akhirnya ditangkap di rumahnya. Ia juga mengatakan bahwa ia menyadari Tom tidak akan menjadi ayah yang baik bagi anak mereka dan memutuskan untuk menjauh darinya. Tom juga menceritakan rencana mereka untuk memulai hidup baru dengan uang tebusan, karena ia tahu tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan karena catatan kriminalnya, tetapi ayahnya adalah pria egois yang tidak mau membayar sepeser pun. Sekali lagi, Tom menuntut penjelasan tentang kehamilannya. Stella mendesaknya untuk memeriksa janji temu dokter dari ponselnya. Tom berpikir untuk mengkonfirmasinya tetapi berubah pikiran setelah menyadari itu mungkin membantu polisi melacak lokasi mereka. Sementara itu, Stella yang belum siap menyerah berpura-pura muntah dan memancing Tom ke kamar tempat Tom melepaskan ikatannya. Tetapi Stella menipunya dan malah merantainya ke tempat tidur. No! Stella, no! Setelah gagal membuka pintu, ia menggunakan salah satu ponsel mereka untuk menghubungi polisi, tetapi melihat kunci di lantai tepat di sebelah tempat tidur Tom. Keduanya berusaha mengalihkan perhatian satu sama lain, tetapi Tom berhasil membebaskan tangannya dan membuat Stella pingsan sebelum menahannya lagi. Okay. Setelah beberapa saat, Vic kembali dengan kabar bahwa ayah Stella akhirnya setuju untuk memberikan uang itu, tetapi mengatakan bahwa mereka harus memindahkan Stella ke tempat lain dari apartemen. Senang dengan keberhasilan rencana mereka, Vic mengakui bahwa dia gugup, tetapi semuanya berjalan lancar dan sekarang mereka akan mendapatkan $4 juta keesokan harinya. Vic mengatakan bahwa dia akan menggunakan uang itu untuk pergi ke Meksiko dan mengajak Tom untuk bergabung, tetapi Tom dengan sopan menolak. Setelah percakapan itu,
Tom berpikir untuk menyingkirkan barang-barang Stella, tetapi menemukan catatan kehamilannya yang mengkonfirmasi bahwa Stella mengatakan yang sebenarnya. Sementara itu, Vic datang ke kamar Stella untuk membawanya pergi, tetapi menjadi marah setelah menemukan ponsel di sakunya. Mengetahui bahwa ada panggilan ke polisi yang dilakukan dari ponsel itu, dia menanyai Stella tentang hal itu, tetapi Stella menyiratkan bahwa Tom yang melakukannya karena dia diikat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Frustrasi, Vic menamparnya. Stella lalu secara tidak sengaja menyebut nama Tom. Vic bertanya mengapa Stella bisa tahu nama Tom. Menyadari bahwa keduanya telah menyembunyikan sesuatu darinya, Vic menanyakan tentang interaksi mereka. Stella mengatakan kepadanya bahwa Tom hanya menyebutkan nama depannya untuk menenangkannya. Stella terjatuh, tetapi Vic tidak mempercayainya. Saat menginterogasinya, Vic juga menemukan peluru dan menanyakan bagaimana peluru itu bisa berada di sana. Karena tidak dapat mengingat apapun, Stella mengakui bahwa dia menembak Tom selama upaya pelariannya yang gagal, dan juga bahwa Thomas, mantan pacarnya, adalah pelakunya. Terkejut mendengar ini, Vic menduga Tom pasti telah memberitahukan namanya kepada Stella, meskipun Stella menyangkalnya. Vic memukulnya hingga pingsan sebelum meninggalkan ruangan. Do you know my name? No. Sure you do. He told you. No! Ketika Tom kembali, Vic tidak mengungkapkan apapun tentang interaksinya dengan Stella, dan hanya bertanya mengapa dia memilihnya untuk rencana mereka. Dia juga memberi Tom kesempatan lain dengan bertanya apakah dia jujur padanya, tetapi Tom berbohong lagi, tetap merahasiakannya. Kemudian Vic memberi anestesi Stella sebelum mereka membawa Stella ke sebuah van untuk memindahkannya ke lokasi baru. Sesampainya di tempat persembunyian kedua mereka, di sebuah rumah perahu, mereka melepas topeng mereka dan memborgol Stella. Ketika Tom mengetahui tentang lukanya, dia tidak mengatakan apapun kepada Vic. Lalu Vic memerintahkan Tom untuk menyerahkan kuncinya dan memerintahkannya untuk menemaninya mengambil uang dari ayahnya, karena rencana awalnya melibatkan Tom tinggal bersama Stella. Tom tidak setuju. Tetapi Vic meyakinkannya untuk bergabung dengan mengatakan bahwa dia menginginkannya di sana jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tom khawatir jika mereka tidak berhasil kembali, Stella akan mati di rumah perahu. Tetapi Vic tidak peduli dan mendesak Tom agar dia juga tidak peduli. Dia selanjutnya menyarankan agar mereka membunuh Stella setelah mengambil uang, karena jika dia tetap hidup, akan selalu ada risiko dia mengenali suara mereka. Tom dengan enggan menyetujui sarannya dan mereka keluar dari rumah perahu meninggalkan Stella. Vic membawanya ke tengah hutan dan memintanya untuk mengambil uang yang menurutnya terkubur di tanah. Saat Tom bertindak sesuai perintahnya, dia segera menyadari itu semua adalah jebakan ketika Vic mengungkapkan bahwa dia mengirim koordinat yang berbeda kepada ayah Stella. Vic menodongkan pistol ke arahnya untuk menghukumnya atas pengkhianatannya. Tom memohon agar nyawanya diampuni, mengatakan bahwa dia tidak perlu melakukannya karena mereka akan berpisah setelah mendapatkan uang, tetapi Vic mengatakan dia harus menghadapi konsekuensi dari tipu dayanya. Tom mencoba melarikan diri tetapi ditembak oleh Vic. I'm sorry. No. You told her my name. You promised me we were being honest with each other. I'll never forget that. Vic kemudian kembali ke van tempat dia menemukan telepon Stella dan membuangnya ke danau sebelum pergi. Dia juga mengambil uang dari ayah Stella dan kembali ke rumah perahu untuk membunuhnya. Dia berniat meracuninya, tetapi Tom yang terluka muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Vic menembak Tom lagi, tetapi Stella membantunya merebut pistol darinya sehingga Tom akhirnya membunuh Vic. Tom mendapatkan kunci dan menyerahkannya kepada Stella untuk membebaskan dirinya. Stella bergegas ke Tom tetapi menyadari bahwa dia sedang menghembuskan napas terakhirnya dan tidak akan bisa bertahan hidup. Stella meninggalkan rumah perahu dan masuk ke mobil Vic yang diparkir di luar, di kursi penumpang. Dia juga menemukan uang yang mereka dapatkan dari ayahnya dan berpikir untuk menggunakannya untuk memulai hidup baru bersama anaknya dan film berakhir.
Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dan dukung channel ini dengan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan update terbaru alur film seru lainnya di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di alur film lainnya.